Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini saya akan membahas tentang takhrijul hadis dalam mata kuliah ulumul hadis. Sebagai sumber ajaran agama Islam setelah Al-Quran, ini hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Namun hadis ini tidak seperti Al-Quran yang mendapat penjagaan langsung dari Allah. Dalam surat Al-Hijr ayat 9 ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Bahwa kami yang menurunkan Al-Quran, maka kami juga yang menjaganya. Memang hadis ini menghadapi dilema seputar keontentikannya. Karena fakta sejarah ini membuktikan bahwa semenjak era pertama Islam sudah banyak didapati hadis-hadis palsu atau hadis-hadis maudhu. Nah, sadar akan pentingnya hadis dalam Islam, para ulama klasik bahkan sejak zaman sebelum pengkodifikasian hadis secara massal, secara keseluruhan, ini telah dilakukan penyeleksian hadis dengan intensif ya. Mereka berupaya merumuskan konsep yang dapat dijadikan pedoman dalam menyeleksi hadis. Dengan rumusan itu yang kemudian kita kenal sebagai ulumul hadis atau ilmu-ilmu hadis. Nah, para pengkaji hadis dapat menentukan hadis yang benar-benar otentik dari Rasulullah SAW dan hadis yang validasi asosiasinya lemah atau dhaif ya, atau yang tidak valid sama sekali atau maudhu ya. Nah, saat seseorang mengatakan hadis ya, maka yang terlintas dalam benak kita adalah gabungan antara sanad dan matan. Nah, dalam beberapa literatur hadis kita dapati ungkapan hadis yang hanya berupa matan tanpa sanadnya saja. Seperti yang kita sering baca di artikel-artikel atau di majalah buku-buku yang tanpa ada sanadnya, hanya matanya saja. Hal ini lumrah dilakukan guna menyingkat dan mempermudah penyampaian hadis, bukan karena adanya anggapan bahwa hadis adalah matan saja tanpa sanad. Lalu apa sanad itu? Sanad adalah mata rantai atau silsilah keguruan yang menghubungkan seseorang dengan gurunya hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Atau dalam kasus ini mauquf silsilah itu berhenti pada sahabat, dan pada hadis maktu itu silsilahnya berhenti pada tabi'in. Jadi harus sampai Rasulullah, tidak boleh mauquf, tidak boleh maktu. Kalau mauquf tadi hanya sampai sahabat saja, kalau maktu sampai tabi'in saja. Nah, sementara matan adalah isi atau kandungan hadis. Matan adalah tulisan hadis atau isinya ya. Kemudian sanad ini sering dianggap sebagai anugerah yang hanya dimiliki oleh umat Rasulullah SAW dan tidak dimiliki oleh umat agama lain. Dengan sanad, otentitas kitab suci Al-Quran dan hadis dapat dijaga. Di waktu yang sama, kitab suci agama lain itu ternodai oleh oknum-oknum pimpinan agamanya yang menyisipkan banyak tambahan dan mengurangi banyak keterangan dalam kitab suci mereka. Nah, ketiadaan sanad ini membuat mustahil penelusuran untuk mengetahui mana matan yang otentik dan mana matan yang palsu dalam kitab suci mereka. Nah, bahkan Ibnu Mubarak
menilai bahwa sanad adalah bagian dari agama. Tanpa sanad, tiap orang yang akan berkata-kata semaunya dan kemudian mengklaim bahwa perkataan itu adalah hadis. Kajian kesohihan hadis biasanya diawali dengan kajian atas sanadnya. Ya, karena ketika kualitas sanadnya sudah ditetapkan, maka penilaian hadis itu linier atau sama dengan penilaian atas sanadnya itu. Bahkan ada kecenderungan jika sanad hadis itu telah ditetapkan sahih, sementara matannya cacat atau bersalah misalkan, maka matannya yang akan ditakwilkan. Ini sangat sedikit adanya hadis yang sanadnya sahih namun matannya bermasalah. Karena sudah tentu kalau sanadnya sahih, maka matannya akan kebanyakan akan sahih juga. Nah, sebagai alat ukur penilaian kualitas hadis, ini para ulama merumuskan kriteria kesahihan hadis, yaitu yang pertama ketersambungan sanad. Kemudian seluruh perawinya bersifat adil dan dobit. Dobit itu yaitu perawi yang memiliki kedua sifat hafalannya kuat. Ya. Nah, disebut dengan sikoh. Kemudian yang ketiga tidak ada syad dan ilah. Nah, itu syad itu kan cacat ya, ilah itu kejanggalan. Yang kelima kriteria ini kelima kriteria ini diterapkan pada kajian sanad dan hanya kriteria keempat dan kelima yang digunakan dalam kajian matan. Jadi kalau sanad itu harus tadi rawinya bersambung, sanadnya bersambung, rawinya harus adil dan dobit. Ya, kalau matan itu matanya harus tidak syad dan tidak ilah, cacat ya. Jadi secara zahir, kajian sanad memang lebih banyak menyita perhatian orang-orang yang meneliti hadis daripada kajian atas matan. Hal ini bisa jadi karena kondisi matan yang jumlahnya statis, sementara sanad itu bersifat dinamis dan cenderung bertambah banyak sejalan dengan kebanyakan jumlah perawi yang diteliti. Nah, semakin panjang jalur periwayatan sebuah hadis, maka semakin banyak pula perawi yang akan dikaji. Ditambah lagi dengan realita banyaknya sebuah matan yang memiliki sanad yang lebih dari satu. Nah, sebenarnya kajian hadis yang dilakukan ini tidak diprioritaskan pada sanadnya saja, sebagaimana yang disangkakan oleh beberapa orang. Namun juga dilakukan pada matannya. Hanya saja objek kajian yang lebih banyak memang ada pada sanad hadis, sehingga timbul kesan bahwa kajian sanad ini memang lebih mendominasi daripada dalam matan ya, dalam kajian hadis. Kajian atas sanad dan matan ini sudah ada sejak awal masa Islam. Nah, ini beberapa pakar menyatakan bahwa kajian berupa kritik matan ini sudah muncul lebih dahulu dibanding kritik sanadnya. Menurut pakar ini bahwa kajian atas matan sudah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Sementara kajian sanad ini baru diberlakukan pasca peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah. Karena setelah wafatnya Utsman bin Affan kan banyak terjadi fitnah-fitnah di antara kalangan kaum muslimin ya. Nah, pada generasi sahabat, kajian atau kritik sanad itu tidak diterapkan terkait dengan adalah dan integritas moral. Karena mereka sudah mendapatkan penilaian baik ta'dil dari Allah SWT maupun dari sahabat lainnya. Karena ini kan ada jargon bahwa kullu sahabatin udul, bahwa semua sahabat itu adalah adil. Adil ya. Kemudian kritik dilakukan pada masa sahabat ini terkait akurasi berita atau riwayatnya.
Karena lupa dan keliru adalah sifat manusiawi yang dapat menimpa orang-orang terpercaya seperti para sahabat. Nah, untuk menyikapi adanya kemungkinan kekeliruan dan kealpaan, ini para sahabat melakukan konfirmasi dan verifikasi atau yang dalam ilmu hadis disebut mu'arradah. Ya. Nah, sedangkan pada masa sekarang kritik sanad itu menitik beratkan pada sisi moralitas perawi atau adalah. Dan ini baru diberlakukan pasca wafatnya Khalifah Utsman, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa pada awalnya orang tidak mempertanyakan tentang perawi, tentang pembawa berita, tapi setelah terjadinya fitnah ya tentang tahkim itu ya, orang-orang mulai menanyakan integritas moral individu orang yang membawa berita. Nah, ini kan seakan muncul bersamaan dengan kajian sanad, bahwa kajian matan hadis juga sudah muncul ada di zaman Rasulullah SAW. Nah, kajian atas matan ini dilakukan bukan untuk mengkritisi muatan dan kandungan matan tersebut atau mengkritisi ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, bukan. Tapi untuk memperjelas matan dan untuk memastikan maksud dari ajaran yang terkandung di dalamnya. Pada awalnya tahrij itu dilakukan sebatas untuk mengetahui letak sebuah hadis pada sebuah kitab atau literatur. Sementara kesininya kegiatan lanjutannya itu berupa penelitian tentang kualitas hadis yang dilakukan jika dirasa perlu. Dalam artian bahwa sebenarnya takhrij hadis ini terhenti pada saat kita sudah mengetahui sumber berupa kitab atau hadis yang menyebutkan hadis itu beserta sanadnya. Misalnya ketika kita sudah mengetahui bahwa hadis yang sedang ditakhrij diriwayatkan oleh Muslim atau Abu Dawud, maka selesai sudah proses takhrij itu. Namun penelusuran lokasi hadis menjadi kurang sempurna jika tanpa penilaian atas sanad hadis. Karena tujuan dari kajian hadis adalah untuk diamalkan. Setelah itu telah diketahui terlebih dahulu kualitasnya berdasarkan penilaian atas sanadnya. Maka itu kita tahu ini sahih atau ini dhaif. Kalau sahih kita amalkan, kalau dhaif kita tinggalkan. Kemudian penelusuran yang dilakukan dalam proses takhrij hadis ini bermuara kepada kitab atau literatur yang menyebutkan hadis beserta sanadnya yang dimiliki sendiri oleh penulis kitab yang tersambung sampai Rasulullah SAW. Nah, kitab atau literatur ini disebut dengan kitab sumber asli atau al-masadir al-asliyah. Nah, lumrahnya sumber asli adalah kitab hadis. Namun terkadang juga ada literatur yang bukan kitab hadis, namun dikategorikan sebagai sumber asli. Misalkan Tarikh At-Tabari, Al-Um karya Syafi'i, dan kitab lain yang non hadis sebagainya. Ya. Kemudian hadis yang pengertian takhrij hadis, kata takhrij adalah bentuk masdar dari kharaja yakhriju takhrijan, yang secara bahasa berarti mengeluarkan sesuatu dari tempatnya. Sedangkan secara istilah takhrij berarti penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab-kitab koleksi hadis sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber tersebut dikemukakan secara lengkap matan dan mata rantai sanad yang bersangkutan. Lalu apa yang menyebabkan kita melakukan takhrij hadis atau faktor penyebab kita
melakukan takhrij hadis? Yang pertama, karena ingin mengetahui asal usul riwayat hadis yang akan diteliti. Yang kedua, ingin mengetahui dan mencatat seluruh periwayatan hadis bagi hadis yang akan diteliti. Yang ketiga, mengetahui ada tidaknya syahid dan mutabi pada mata rantai sanad. Kitab dan literatur yang masuk dalam kategori sumber asli ini disusun dengan sistematika dan metodologi yang berbeda. Nah, hal ini menyebabkan metodologi yang digunakan untuk mengkaji hadis-hadisnya juga berbeda. Nah, untuk melakukan proses pembacaan terhadap sebuah literatur, kita perlu mengetahui metodologi penulisan yang digunakan oleh kitab tersebut. Nah, jadi saat akan melakukan takhrij hadis, kita perlu mengetahui metode penulisan sumber-sumber asli kitab tersebut agar dapat ditentukan metode takhrij yang mana yang akan kita gunakan. Misalkan ada ulama yang menyusun kitabnya itu berdasarkan susunan nama perawinya. Ada juga yang berdasarkan bab-bab fikih atau tema-tema tertentu. Nah, nanti dengan berdasarkan kategorisasi dan metodologi tersebut, nanti ada metode-metode takhrij hadis yang digunakan. Setidaknya ada 4 metode yang digunakan dalam mentakhrij hadis atau cara membaca kitab-kitab sumber asli untuk mentakhrij sebuah kitab-kitab koleksi atau buku-buku yang bisa mendukung dalam melakukan takhrij hadis. Di antaranya adalah yang pertama ada Hidayatul Bari ila Tartibi Ahadisil Bukhari. Yang kedua ada Mu'jam Al-Fazi wala Siyama Al-Gharibu Minha atau Fihris Litartibi Ahadisi Sahihi Muslim. Yang ketiga ada kitab Miftahus Sahihain. Yang keempat Al-Bughiyatu fi At-Tartibi Ahadisil Hilyah. Yang kelima ada kitab Al-Jami'us Shaghir. Yang keenam ada kitab Al-Mu'jam Al-Mufaras li Al-Fadil Hadis An-Nabawi. Dan ini kitab yang terakhir ini kitab yang sering dilakukan atau yang sering digunakan dalam meneliti atau mentakhrij hadis. Metode yang pertama adalah takhrij dengan cara mengetahui perawi hadis dari sahabat, ya, atau metode indeks nama sahabatnya. Nah, metode ini dikhususkan jika kita mengetahui nama sahabat yang meriwayatkan sebuah hadis. Karena itu, pengguna metode ini harus meyakini terlebih dahulu sosok sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan ditakhrij, untuk kemudian nanti melakukan penelusuran hadis pada buku atau literatur yang metodologi penulisan hadisnya berdasarkan urutan nama-nama sahabat, ya. Jadi kita nanti mencari bantuan atau mencari kitab hadis yang macamnya atau 3 macam kitab ini. Yang pertama adalah kitab Al-Masanid atau Musnad. Kitab yang berdasarkan nama sanadnya, nama perawinya. Yang kedua Al-Ma'azim, Mu'zam. Dan yang ketiga kitab-kitab Al-Atrop, ya. Metode yang kedua adalah takhrij dengan mengetahui permulaan lafaz dari hadis atau metode kata pertama dalam matan hadis, ya. Nah, metode ini digunakan ketika kita mengetahui dengan pasti ungkapan awal dari matan hadis tersebut. Nah, ini setidaknya ada 3 kategori yang dapat menggunakan metode ini. Dan cara ini bisa dibantu dengan 3 metode ini. Yang pertama adalah kitab-kitab yang berisi tentang hadis-hadis yang dikenal oleh orang banyak, atau kitab-kitab yang mengumpulkan hadis yang matanya sudah populer di tengah masyarakat luas atau mustahirah. Nah, ini ada banyak ungkapan yang diklaim sebagai hadis yang dihafal dengan baik oleh masyarakat awam. Kemudian ada yang kualitasnya sahih, ada yang hasan, dan ada juga yang dhaif bahkan palsu. Ini ada banyak
kitab yang mengumpulkan hadis-hadis semacam ini, misalkan kitab Ad-Durar Al-Mutassir fi Al-Hadis Mutasyirah karya Asyuti, atau kitab Al-Maqasid Al-Hasanah fi Bayan Kasir min Al-Hadis Al-Mutasyirah. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kitab-kitab yang banyak dikenal oleh orang-orang banyak. Yang kedua, kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan kamus. Jadi kitab-kitab yang disusun berdasarkan abjad huruf pertama matanya. Misalkan kitab Jami'us Shaghir min Hadis Al-Bashir An-Nadir karya Asyuti. Yang ketiga, dengan petunjuk-petunjuk dan indeks yang disusun para ulama untuk kitab-kitab tertentu. Misalkan kitab Miftah dan Fihris, atau kitab yang disusun dengan berdasarkan indeks matan hadis, ya. Seperti Miftah Asy-Syahihain karya Muhammad Ashraf Al-Mustafa At-Taqwidi. Kemudian Miftah At-Tartib li Ahadits Tarikh Al-Khatib karya Ahmad bin Muhammad Al-Ghimari. Nah, ini kitab hadis ini dapat dijadikan sebagai sumber asli karena ia tidak menggunakan sanad yang dimiliki oleh pengarangnya. Namun demikian, kitab ini dapat membantu proses penelusuran lokasi hadis pada sumber yang kita ingin ketahui atau yang ingin. Yang ketiga, metode yang ketiga adalah takhrij dengan cara mengetahui kata yang jarang penggunaannya oleh orang dari bagian mana saja dari matan hadis, atau dengan kata lain metode indeks kata. Nah, metode ini digunakan dengan cara mencari kata-kata yang menjadi kata kunci dalam indeks hadis. Nah, yang dimaksud dengan kata kunci di sini adalah kata yang terdapat dalam matan hadis dan tidak banyak digunakan dalam ungkapan sehari-hari. Jadi yang jarang kita ucapkan, yang jarang kita ketahui ya. Nah, metode ini menggunakan kitab Al-Mu'jam Al-Mufaros di Al-Fadhi Al-Hadis yang disusun oleh sebuah tim yang beranggotakan pakar orientalis. Walaupun orientalis ini sangat berjasa buat kita. Salah satu dari tim penyusunnya bernama A.J. Wensik ya. Ini seorang guru besar bahasa Arab di Universitas Leiden. Al-Mujam Al-Mufaros ini memuat indeks yang terdapat dalam 9 sumber koleksi hadis atau Al-Kutubus Sittah ya. Ditambah Muwatta, Musnad Ahmad dan Musnad Ad-Darimi ya, itu ya. Metode yang keempat adalah takhrij dengan cara mengetahui tema pembahasan hadis atau metode tematis hadis. Nah, jika telah diketahui tema dan objek pembahasan hadisnya, maka bisa dibantu dalam takhrijnya dengan karya-karya hadis yang disusun berdasarkan bab-bab dan judul-judul. Nah, cara ini banyak dibantu dengan kitab Miftahul Khunuj As-Sunnah yang berisi daftar isi hadis yang disusun berdasarkan judul-judul pembahasan. Nah, kitab ini juga disusun oleh seorang orientalis berkebangsaan Belanda yang bernama Dr. Arinjan Vensik, yang tadi juga Mujam Mufaros juga ya, yang mengarang Mujam Mufaros. Kitab ini mencakup daftar isi untuk 14 kitab hadis yang terkenal ya. Jadi seorang yang membaca dan memiliki wawasan luas dalam hadis dan ilmu keislaman akan dapat menentukan tema sebuah hadis untuk kemudian dia melakukan penelusuran dalam kitab atau literatur yang diduga memuat hadis itu beserta sanadnya. Misalkan hadis yang dikaji memuat tata cara melakukan puasa misalkan ya. Maka penelusurannya ini dapat dilakukan pada kitab Sunan. Kitab hadis yang dikaji memuat anjuran berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk, maka penelusurannya dapat dilakukan dalam kitab atau literatur yang khusus mengoleksi kitab hadis tentang targhib wa tarhib atau ancaman dan ajakan, targhib wa tarhib ya. Sebagaimana telah disampaikan tadi sebelumnya ya, bahwa tujuan akhir dari takhrij hadis adalah untuk mengetahui dan menetapkan kualitas sebuah sanad hadis. Nah, penetapan kualitas hadis ini akan mempengaruhi
status dan kedudukan hadis itu. Apakah ia bisa dijadikan hujah atau tidak, dan apakah ia bisa diamalkan atau tidak. Selama proses takhrij ya, kita akan mendapatkan banyak manfaat dan faedah yang sangat membantu kita dalam menilai sebuah hadis. Apa manfaatnya? Ini yang pertama adalah memberikan informasi bahwa suatu hadis termasuk hadis sahih, hasan atau dhaif setelah diadakan penelitian dari segi matan maupun sanadnya ya. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi orang yang mau mengamalkan setelah tahu bahwa suatu hadis adalah hadis makbul atau dapat diterima atau dapat diamalkan ya. Dan sebaliknya tidak mengamalkannya apabila diketahui bahwa suatu hadis itu adalah mardud atau tertolak. Dan yang ketiga adalah menguatkan keyakinan kita bahwa suatu hadis adalah benar-benar berasal dari Rasulullah SAW yang harus kita ikuti karena adanya bukti-bukti yang kuat tentang kebenaran kebenaran hadis tersebut, baik dari segi sanad maupun dari segi matan. Baik, sekarang kita ke contoh penelitian hadis atau kita praktek takhrij hadis, itu meneliti sanad hadis tentang mengatasi kemungkaran. Nah, ini ada sebuah hadis yang bunyi riwayat hadisnya itu berdasarkan sanad Ahmad dari Yazid ya, sebagai berikut. Hadasana Abdullah hadasani Abi sana Yazidu akhbarani Su'bah an Qaibni Muslim an Tariq bin Sihab qala khataba Marwan qabla as-salati fi yaumi id faqama rajulu faqala innama kanatis salati qabla al-khutbati faqala taraka dzalika ya Aba Fulani faqama Abu Sa'id al-Khudri faqala amma hadha faqad qada ma alaihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman akhrajahu Ahmad. Nah, urutan nama pada periwayatan hadis tersebut atau hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad tadi ialah yang pertama, periwayat nomor 1 adalah Abu Sa'id al-Khudri. Periwayat kedua ada Tariq bin Sihab. Periwayat ketiga ada Qais bin Muslim. Periwayat keempat ada Su'bah. Periwayat kelima ada Yazid ya. Periwayat keenam ada Abi, lebih dikenal dengan Ahmad bin Hambal, yakni ayah Abdullah bin Ahmad. Periwayat ketujuh yakni Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Nah, ini contoh penelitian ini dimulai dari periwayatan terakhir, yakni Ahmad bin Hambal, lalu diikuti periwayatan sebelumnya yaitu Ahmad dan seterusnya sampai periwayatan pertama ya. Baik, kita akan meneliti tiap riwayat dalam hadis tersebut. Yang pertama, Ahmad bin Hambal. Nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani Abu Abdullah Al-Marwazi Al-Baghdadi. Lahir 164 Hijriah dan wafat 241 Hijriah. Yang kedua, gurunya dalam periwayatan hadis ini adalah Sufyan bin Uyainah, kemudian Yahya bin Sa'ad Al-Qattan, kemudian Asy-Syafi'i dan Yazid bin Harun bin Wadi. Lalu pernyataan pada kritikus hadis tersebut tentang dirinya. Yang pertama, Ibnu Ma'in, saya tidak melihat orang yang lebih baik pengetahuannya di bidang hadis melebihi Ahmad. Nah, ini penilaian dari Ibnu Ma'in ya. Kemudian Al-Qattan, tidak ada orang yang datang kepadaku yang kebaikannya melebihi Ahmad, dia itu hiasan umat karena kepengetahuan hadisnya. Nah, ini juga mentakdilkan Ahmad ya, Al-Qattan. Kemudian Asy-Syafi'i, saya keluar dari Baghdad dan di belakang saya tidak ada orang yang lebih paham tentang Islam, lebih juhud dan lebih berilmu yang melebihi Ahmad. Nah, ini penilaian takdil kepada Ahmad dari tiga gurunya, Ibnu Ma'in, Al-Qattan dan Asy-Syafi'i. Selanjutnya dari An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Ibnu Sa'ad.
Al-Anasai, Ahmad itu salah seorang ulama siqatul ma'mum. Ibnu Hibban, Ahmad itu hafiz mutqin faqih. Kalau Ibnu Sab'ad, Ahmad itu siqat sebut suduk, ya. Siqah sebut suduk itu adalah dapat percaya dan kebenarannya tetap. Ya, hafiz itu kan penghafal, al-mutqin yang bertakwa, faqih yang berilmu. Baik, sekarang hasil penelitian hadisnya ya. Jadi berdasarkan pernyataan para kritik hadis tentang diri Ahmad bin Hanbal, tidak seorang kritikus pun yang mencela Ahmad bin Hanbal atau menjarah Ahmad bin Hanbal. Pujian atau ta'dil yang diberikan orang kepadanya adalah pujian yang berperingkat tinggi. Dengan demikian, pernyataan yang mengatakan bahwa dia telah menerima riwayat hadis di atas ya, yang tadi ya, dari Yazid dengan metode as-sima, mendengarkan, itu dapat dipercaya. Itu berarti bahwa sanad antara dia dan Yazid dalam keadaan bersambung. Selain penelitian sanad, ada juga penelitian matan. Bagi ulama hadis, matan dan sanad hadis itu sama-sama mempunyai kedudukan penting karena kriteria kesohihan hadis itu tidak hanya ditentukan oleh kualitas sanadnya saja, akan tetapi juga ditentukan oleh kualitas matannya. Nah, dalam sejarah periwayatannya, hadis tidak dilakukan secara lafaz melainkan maknawi. Nah, perbedaan periwayatan yang dilakukan oleh satu periwayat dengan periwayat lainnya memerlukan adanya langkah-langkah penelitian matan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya. Nah, menurut ulama hadis, suatu hadis barulah dinyatakan berkualitas apabila sanad dan matannya hadis itu sama-sama berkualitas sahih. Yang kedua, meneliti susunan lafal yang semakna. Nah, menurut ulama hadis, perbedaan lafal yang tidak mengakibatkan perbedaan makna asalkan sanadnya sama-sama sahih, maka hal itu tetap ditoleransi. Yang ketiga, meneliti kandungan matan. Nah, masalah yang sama perlu dilakukan dalam takhrijul hadis bil maudu. Apabila untuk mengetahui ada atau tidaknya matan lain yang memiliki topik yang sanadnya memenuhi syarat, maka kegiatan muqaranah atau perbandingan matan-matan tersebut harus dilakukan. Yang keempat, menyimpulkan hasil penelitian. Sebagaimana halnya penelitian sanad, maka dalam menyimpulkan penelitian matan juga harus didasarkan pada argumen-argumen yang jelas. Apabila matan yang diteliti ternyata sahih dan sanadnya juga sahih, maka dalam natijah disebutkan bahwa hadis yang diteliti berkualitas sahih, demikian juga sebaliknya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.